Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam tim Tek Pendidikan Inklusif pada materi Sistem Layanan Pembelajaran, aktivitas kedua, pengantar alur pembelajaran, Sistem Layanan Pembelajaran. Untuk lebih memahami materi yang akan Anda pelajari pada topik ini, Anda dapat mempelajari setiap tahapan dengan seksama, sehingga dalam kegiatan tersebut terjadi transfer pengetahuan yang akan memperkaya pemahaman Anda terkait dengan identifikasi, assessment, dan planning metrik, akomodasi kurikulum, dan PPI bagi peserta didik di sekolah inklusif. Alur kegiatan setiap topik digambarkan melalui diagram berikut. Stimulus, menyaksikan video dan menjawab pertanyaan. Yang kedua, mempelajari materi, mengunduh materi dan mempelajari materi secara luring. Ketiga, kuis, menjawab kuis pada topik tertentu. Keempat, penilaian, menjawab soal yang diberikan pada setiap akhir lesson. Yang kelima, refleksi, melakukan refleksi di akhir lesson. Aktivitas ketiga, identifikasi. Identifikasi PDBK sebagai usaha seseorang, orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang peserta didik mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan peserta didik normal lain usia lainnya. Yang kedua, identifikasi PDBK sama artinya dengan menemukan kelainan atau penyimpangan. Yang ketiga, dilaksanakan melalui pengamatan gejala, fisik, perilaku, hasil belajar. Tujuan, fungsi, dan sasaran identifikasi PDBK. Tujuan, fungsi, sasaran. Tujuan, informasi lengkap peserta didik, menyusun program, terhindar dari problem belajar. Fungsi, pendekatan menemukan pesdik peserta didik, diduga mengalami hambatan agar tidak salah menafsirkan. Sasaran, semua peserta didik yang diduga terdapat penyimpangan. Istilah identifikasi erat hubungannya dengan kata mengenali, menandai, dan menemukan. Kegiatan mengidentifikasi adalah kegiatan untuk mengenal dan menandai sesuatu. Dalam pendidikan khusus, identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menandai anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus. Menemukan dan mengenali anak-anak berkebutuhan khusus sudah barang tentu membutuhkan perhatian serius. Ada anak-anak yang dengan mudah dapat dikenali sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi ada juga yang membutuhkan pendekatan dan peralatan khusus untuk menentukan bahwa anak tersebut tergolong anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang mengalami gangguan atau hambatan fisik misalnya dapat dikenali dengan keberadaan fisiknya. Sebaliknya, untuk anak-anak yang mengalami hambatan dalam segi intelektual maupun emosional memerlukan instrumen dan alasan yang rasional untuk dapat menentukan keberadaannya. Untuk lebih memahami tentang identifikasi, mari unduh dan pelajari materi berikut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.